ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukrulillah, di siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan kembali agenda kita yang lama libur. Saya ngitung sejak bulan Februari ya, sebelum Ramadan kita liburan atau kajian kita libur. Nah, pada kesempatan kali ini di siang hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Di pertemuan terakhir kita sudah selesai ya bab wudu. Sampai halaman berapa kemarin? Kalau kan kita sudah selesai ya kayaknya. Itu bab wudu ini kan kita sudah sampai di bab terakhir, hukmu faqidu tahurain ya. Ini sudah halaman 117. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah berarti selesai. Tidak selesai ya. Nah, jadi untuk yang bab wudu ini kita sudah selesai. Jadi hari ini kita akan lanjut. Kalau di kitab ini, kitab yang saya pegang ini, lanjutan bab wudu ini masih seputar thaharah ya, yaitu tentang haid, nifas dan istihadhah. Tapi karena sebelumnya sudah ada kajian sendiri terkait bab haid, nifas dan istihadhah, maka mungkin kita akan lompati bab ini dan kita langsung ke bab sholat. Kita langsung ke bab sholat dan kitabnya belum siap atau bukunya belum dicetak. Insya Allah pekan depan ya, atau 2 pekan lagi, insya Allah mudah-mudahan bisa kita pakai untuk buku dari bab sholat ini. Jadi para ustadzah sekalian, lanjutan dari pembahasan di kitab ini Al-Wajiz fil Fiqh Islami karya Syekh Az-Zuhaili ini adalah setelah thaharah, pembahasan berikutnya adalah mengenai bab sholat ya. Dan kalau kita berbicara tentang bab sholat, maka pembahasan tentang sholat ini sebenarnya banyak sekali ya. Mulai dari pembahasan tentang tata cara pelaksanaan sholat, kemudian jenis-jenisnya ya. Termasuk di dalamnya adalah membahas mengenai bagaimana definisi, hikmah, kemudian hukum yang terkait dengannya. Nah, sehingga di kitab ini beliau membagi pembahasan fikih sholat ini menjadi beberapa jenis ya, beberapa bagian. Kurang lebih ada 2 bagian besar mengenai pembahasan bab sholat ini. Baik, pada siang hari ini kita akan mulai pembahasan mengenai bab sholat ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Nah, beliau menyebutkan di sini as-sholatu ta'rifuha wa hikmatuha wa hukmu tarikiha. Banyak sekali ya, dari mulai yang atau isi dari kandungan bab sholat. Mulai dari definisi, kemudian hikmah pelaksanaan, lalu hukum orang yang meninggalkan sholat, lalu kewajiban sholat, kewajiban sholat itu sendiri dan jumlah sholat fardu, kemudian orang-orang yang wajib melaksanakan sholat, lalu waktunya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah wan nida ulaha, yaitu azan dan iqamah, azan dan iqamah. Lalu syarat-syarat sholat, fardu-fardunya, sunnah-sunnahnya. Kemudian ada pembahasan khusus terkait sutroh, pembatal-pembatalnya, makruh-makruh sholat, tempat-tempat yang makruh dilakukan sholat di situ, lalu sholat-sholat nafilah, kemudian
pembahasan mengenai qadha sholat yang ditinggalkan, dan terakhir adalah jenis-jenis sujud. Nah, ini bagian pertama. Lalu bagian kedua yang beliau bahas mulai dari sholat jamaah, kemudian hukum masjid, sholat Jumat, sholat bagi orang yang sakit, sholat di atas perahu, sholat bagi musafir, sholat id, lalu sholat gerhana, ya, gerhana matahari dan gerhana bulan, sholat istisqa, sholat khauf, sholat jenazah, dan terakhir adalah hukum-hukum yang terkait dengan jenazah dan kuburan. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai muqaddimah dari fikih sholat, mulai dari definisi, kemudian hikmah pelaksanaan, lalu hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi sholat secara bahasa, jadi as-sholatu lughatan, secara bahasa itu artinya atau maknanya adalah doa. Nah, jadi doa. Sholla yusolli itu maknanya sama dengan da'a yad'u. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan khud min amwalihim, ya, tentang zakat, shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim, gimana ayatnya saya lupa. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim 'alaiha, lalu wasolli alaihim. Nah, kan ada lanjutannya wasolli alaihim. Jadi tugas dari orang yang atau petugas zakat itu sebenarnya fungsinya itu hampir sama dengan petugas pajak zaman sekarang, ya. Kalau sekarang itu atau di negara kita, ya, yang dipraktekkan itu orang kalau tidak bayar pajak itu kan kena denda. Misalnya saya lupa nggak bayar pajak sepeda motor, itu biasanya ada dendanya, ya. Nah, zaman dahulu atau zaman pelaksanaan zakat itu sebenarnya seperti itu yang ideal. Khud, jadi ambillah dari harta mereka, harta orang-orang yang wajib zakat itu, sodakotan. Nah, sodako di sini artinya zakat. Tutahhiruhum biha, yang fungsinya adalah untuk menyucikan orang-orang yang wajib membayar zakat tersebut. Nah, ketika orang yang membayar zakat itu menyerahkan zakatnya, dianjurkan untuk apa? Wasolli alaihim, ya, solli alaihim itu artinya doakan mereka. Nah, makanya sholat itu secara bahasa bermakna ad-doa. Kenapa disebut dengan doa? Disebut demikian karena di antara cakupan utama sholat adalah adanya doa-doa di dalamnya. Nah, beliau menyebutkan di sini. Wasumiyat bihadzal ism listimaliha 'ala doa. Karena sejak awal ketika kita sholat itu kan yang kita baca adalah doa, ya. Mulai dari doa iftitah, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pun hampir separuh isinya juga merupakan doa, ya. Mulai dari ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kan isinya doa. Lalu di dalam sholat juga ada zikir-zikir, yang diantara zikir-zikir itu adalah termasuk doa. Nah, ini definisi sholat secara bahasa. Nah, sedangkan sholat secara istilah atau sebelum kita sampai sini, ya. Nah, ini penting kita membedakan antara definisi bahasa dan istilah. Kenapa? Karena kalau kita rancu di sini itu akan menjadi problem, ya, menjadi masalah. Seperti orang yang mendefinisikan agama Islam, ya. Ada golongan-golongan tertentu, ya, kelompok sekuler, kelompok Islam liberal. Itu ketika dulu masih marak-maraknya, itu mereka mengatakan bahwasannya orang masuk Islam, ya, itu yang penting mereka berserah diri, tidak harus agamanya Islam. Mereka menafsirkan ayat inna dina indallahil Islam. Kata Islam di situ oleh mereka ditafsiri makna Islam secara bahasa. Apa arti Islam secara bahasa? Islam secara bahasa itu artinya dari kata aslama yuslimu, yang artinya berserah diri. Nah, ini mereka rancu menafsirkan kata Islam di situ dengan pemahaman atau tafsir secara bahasa.
Padahal yang dimaksud Islam di situ ya agama Islam yang kita anut selama ini. Yang ada rukun Islamnya, yang ada rukun imannya dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi secara bahasa salat itu artinya apa? Doa. Ya. Sedangkan secara istilah wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Ya, ini definisi para ulama bahwa salat itu adalah aqwalun wa af'alun. Aqwal itu apa? Ucapan, ya. Wa af'al dan perbuatan-perbuatan makhsusah itu tertentu, ya. Ucapan dan perbuatan tertentu, ucapan dan perbuatan khusus. Muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, ini definisi sholat. Jadi ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat bahwa sholat itu unsurnya ada dua unsur pokok, ya. Yang pertama adalah ucapan, kemudian yang kedua adalah perbuatan. Maka ketika orang sholat itu tidak boleh, terutama nanti akan kita bahas ya, kalau termasuk rukun qauli, rukun yang berupa ucapan, itu tidak boleh hanya kita baca dalam hati, gitu ya. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan baca doa iftitah. Nah, itu kan dianjurkan untuk dibaca termasuk sunnah sholat, yaitu tidak boleh dibatin ya. Saya sudah batin di dalam hati baca doa iftitah. Nah, itu belum termasuk membaca, tapi harus diucapkan, ya. Ada bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk dikeraskan, ada yang dianjurkan untuk dilirihkan. Yang penting kita mendengar sendiri. Lalu yang kedua, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Jadi maksusah itu yang khusus, ya. Nah, ini definisi sholat. Jadi yang dimaksud dengan sesuatu ucapan dan bacaan yang khusus itu adalah ya ada cara tertentu yang harus kita lakukan dari awal sampai akhir. Maka Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini makanya salat ini termasuk kategori ibadah khusus, sehingga tata cara pelaksanaannya itu ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam agama Islam ada dua jenis ajaran Islam ya. Kalau secara global itu yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Kaidahnya pun berbeda. Kalau ibadah itu kaidahnya adalah al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal dari ibadah itu adalah at-tawaqquf. Tawaqquf itu apa? Tawaqquf itu artinya tidak ada hukumnya atau tergantung apakah ada tuntunan dari Rasulullah atau tidak. Dan pelaksanaannya pun harus persis sesuai contohkan Nabi. Sholat itu dari zaman Nabi sampai sekarang ya gitu-gitu aja gerakannya ya. Tidak ada perubahan. Rukunnya juga sama, 2 rakaat ya. Tidak ada ceritanya kemudian ada ulama berijtihad karena umat Islam di zaman ini tingkat ketaatannya semakin menurun, maka mereka berijtihad menambah sholat subuh jadi 4 rakaat. Tidak ada ceritanya seperti itu ya. Sholat, ibadah haji juga seperti itu. Nah, yang berbeda mungkin hanya wasilahnya ya, perantaranya. Sarana-sarana untuk melaksanakan sholat kalau zaman dahulu Rasulullah sholatnya itu di atas tanah atau di atas lantainya itu bukan berupa lantai marmer atau keramik seperti yang kita miliki, seperti yang ada di masjid-masjid sekarang, tapi mereka itu langsung beralaskan pasir ya. Langsung beralaskan pasir, sehingga ada kasus pernah suatu hari itu ada orang Badui ya. Orang Badui itu orang yang tinggal di pedalaman. Karena dia mungkin tidak tahu bagaimana adab-adab yang ada di masjid, orang Badui ini ingin buang air kecil. Nah, kemudian tiba-tiba dia nyari tempat yang kira-kira longgar, mojok gitu ya, ke pojok masjid, kemudian dia buang air di sana. Nah,
Ketika itu Rasulullah atau para sahabat sempat emosi. Kok ada orang berani-beraninya buang air kecil di masjid ya. Tapi Rasulullah mencegah mereka ya. Tunggu dulu ya. Kalau orang ini kalau bahasa Jawanya diloroi ya, dimaki-maki, itu nanti justru kemana-mana air kencingnya. Maka dia biarkan dulu terlebih dahulu. Nah, setelah selesai baru Rasulullah minta sahabat untuk menyiram dengan 1 atau 2 ember air. Nah, ini kan bukti bahwa karena tempat sholat waktu itu tidak lantai. Kalau lantai kan tidak bisa disiram ya, harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau dari aspek pelaksanaan ya, inti dari ibadahnya itu harus sama, tidak ada perkembangan. Nah, lalu kedua muamalat. Kalau muamalat sebaliknya, kaidah asalnya adalah al-hukmu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dalam muamalat itu adalah al-ibahah, dibolehkan ya. Sehingga kalau bertanya tentang suatu perbuatan yang terkait dengan muamalat itu pertanyaannya adalah apakah ada larangan melakukan muamalat tertentu. Baik, kita kembali ke sini. Jadi definisi sholat tadi adalah muftatahah bit takbir, muftatamah bit taslim. Dibuka dengan takbir lalu ditutup dengan salam. Nah, lalu beliau menyebutkan setelah definisi wa hikmatuha, hikmah. Nah, apa hikmah dari pelaksanaan sholat? Ada banyak sekali hikmah pelaksanaan ibadah sholat ini. Yang pertama dari aspek spiritual, ada hikmah dari aspek pendidikan, dan ada juga hikmah dari aspek sosial. Ya, beliau menyebutkan di sini wa hikmatuha as-silatu billahi azza wa jalla min tariqil munajati wa du'ai wa syukrillahi ta'ala wa taqarrub ilallahi subhanahu ya. Jadi sholat itu merupakan perantara, tali penghubung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan al-munajat wa du'a. Munajat itu ya munajat ya. Apa munajat itu? Artinya melalui cara memohon kemudian berdoa, wa syukrillahi ta'ala, dan juga melalui jalan bersyukur kepada Allah taala. Wa taqarrub ilallahi subhanahu wa kauniya sadilan li ghufranid dzunub. Jadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sarana untuk diampuni dosa-dosa kita, wa takfir as-sayyi'at ya, dan juga ghufranud dzunub ya. Ini hampir sama maknanya ya. Tapi kalau dzunub itu lebih ke dosa-dosa besar, kalau sayyi'at itu dosa-dosa kecil. Jadi untuk penggugur dosa-dosa kecil dan sebagai sarana agar kita diampuni ya dosa-dosa besar kita. Nah, jadi ini kurang lebih sarana menjadi hubungan dengan Allah, penggugur dosa. Juga selain itu wa idharul ubudiyah at-tamah lillahi azza wa jalla, dan juga sebagai bentuk penghambaan total ya, totalitas penghambaan kepada Allah azza wa jalla ya. Jadi ini diantara hikmah dari pelaksanaan ibadah sholat. Jadi dari aspek spiritual, ibadah sholat itu pertama sarana menjalin hubungan dengan Allah, kemudian menggugurkan dosa, lalu wujud kesempurnaan pengabdian kepada Allah, lalu sebab keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, salah satu poin penting sholat ini adalah penggugur dosa ya. Rasulullah mengibaratkan dalam salah satu hadis, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang yang dia itu di pinggir rumahnya ada kali, tahu kali ya, atau danau kecil, lalu dia ini mandi setiap hari. Kalau kita di sini mandinya berapa kali setiap hari? Ada yang mandinya sehari sekali, minimal 2 kali ya. Orang Indonesia itu minimal 2 kali. Ada juga mungkin yang 3 kali sehari. Nah, Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang sehari itu karena rumahnya dekat kali, maka dia mandinya berapa kali? 5 kali sehari. Kira-kira apakah orang tersebut masih punya bolot? Tahu bolotnya? Masih punya daki-daki ya. Karena mandinya 5 kali sehari. Ya, pagi mandi, kemudian nanti agak siang sedikit mandi,
habis zuhur mandi lagi, asar mandi, maghrib mandi. Nah itu pasti semua kotoran-kotoran di tubuh itu bersih. Nah ini ibarat dari orang yang sholat